ada di dalam Tuhan. Amin. Saya berterima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah membawa kita untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini saya akan mengingatkan kembali bahwa tema dari gereja kita sepanjang tahun ini yaitu, mari kita baca bersama, berjalan dalam kehendak Allah, ya. Dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama, 1, 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut diri kamu sendiri, tetapi menurut kehendak Allah. Tema dari minggu hari ini yaitu perjalanan mengenal Allah. Mari kita membaca bersama-sama, 1, 2, 3. Perjalanan mengenal Allah, ya. Kalau kita membaca tema ini, tentunya ini tema yang bukan hanya sederhana, ya. Dibaca mungkin sangat sederhana, perjalanan mengenal Allah. Ya, setiap kesempatan atau setiap momen, setiap episode dalam kehidupan kita adalah cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. Setiap persoalan, setiap sakit penyakit, ya, setiap kekurangan, setiap hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya, misalnya di sini banyak anak muda, ya, walaupun juga banyak anak tua, termasuk saya, ya. Jadi kalau misalnya, ya, orang tua kita untuk menyatakan dirinya sama kita, misalnya, ya, ada dua hal yang saya pikirkan Tuhan menyatakan dirinya sama kita. Yang pertama, lewat sesuatu yang mungkin mengenakan kita, ya. Apa yang kita perlu selalu dijawab sama Tuhan, selalu dikasih sama Tuhan. Betul, ya? Wah, kita baru doa udah dijawab, udah dikasih sama Tuhan. Waduh, Tuhan itu baik banget, ya. Seperti itu, ya. Tapi setelah berjalannya waktu, loh, mana ini Tuhan? Ya, seperti itu, ya. Mana ini Tuhan? Kok saya udah doa, saya udah minta, kok nggak dijawab-jawab sama Tuhan? Kok nggak dikasih-kasih sama Tuhan? Ya. Katanya Tuhan memperkenalkan dirinya sama saya lewat perjalanan kehidupan saya. Tetapi kok saya nggak lihat tuh, saya nggak rasa tuh Tuhan itu ada. Ya. Mari kita belajar, ya, saat ini saya secara pribadi. Saya memikirkan kalau misalnya orang tua kita itu, ya, kalian banyak yang masih tinggal sama orang tua seperti itu. Gak selamanya orang tua kita hadir dengan kebaikan-kebaikan menurut kita. Betul, ya? Apa yang kita mau dikasih. Tetapi sering kali juga dengan omelan-omelan. Betul, ya? Kamu gimana sih? Belum beresin buku? Kamu nih, ya, terlambat terus. Ya, mungkin dengan hukuman-hukuman yang diberikan. Saya melihat bahwa, ya, Tuhan memang nggak sekejam itu, ya. Tapi seringkali kita harus menyadari bahwa keberadaan Tuhan itu kita tidak selalu sikapi dengan hal-hal yang baik-baik saja, ya. Misalnya, oh, Tuhan itu hadir ketika kalau saya sakit, saya sembuh, ya. Ketika saya nggak punya uang, terus tiba-tiba ada yang kasih uang. Kalau saya lagi nggak semangat, terus Tuhan kasih saya semangat. Seperti itu. Nggak selalu seperti itu, ya. Kehadiran Tuhan bisa lewat sesuatu yang mungkin tidak mengenakan kita, ya. Bisa lewat teguran, bisa lewat sebuah kemarahan, kemurkaan Allah dalam hidup kita. Ketika kita menjalani hidup dengan tidak taat, tidak benar, Tuhan akan hadir dengan kemarahannya, ya. Tetapi ketika kita menjadi orang-orang yang tetap berjalan dalam apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita,
kita akan melihat bahwa Tuhan menyatakan, memperkenalkan dirinya kepada kita dalam bentuk yang berbeda. Ini menjadi pilihan dari setiap kita. Apakah kita mau Tuhan hadir dengan sesuatu yang baik-baik saja, atau Tuhan memperkenalkan dirinya hadir kepada kita dengan sebuah kemarahan, ya. Ini dalam rangka Allah memperkenalkan pribadinya kepada kita. Ya, jadi saya berpikir bahwa itu tergantung kita. Kita mau Tuhan itu seperti apa, tergantung kita, ya. Mari kita belajar selanjutnya di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua, ya. Mari kita baca bersama-sama supaya waktu, bukan ayat ini. Di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imam. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ketika kita tidak kenal Allah, kita tidak tahu Allah. Ya, kita nggak sadar bahwa Tuhan sedang menyatakan dirinya kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang binasa, orang-orang yang tidak beruntung. Ya, ketika Tuhan hadir dengan kemarahan, kita nggak buru-buru bertobat. Ya, kita menjadi orang-orang yang malang. Mari saat ini kita mau terus belajar untuk mau mengenal Allah dalam setiap perjalanan hidup kita, ya. Apapun yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, mari kita belajar. Oh, ternyata ya, ketika saya sakit, kok saya nggak sembuh ya? Ternyata ada hal-hal yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Ketika saya kekurangan, kok Tuhan nggak cepet-cepet ya kasih saya berkat ini. Mari kita mengoreksi diri kita, apa yang Tuhan ingin katakan, apa yang Tuhan ingin perbaiki dalam diri kita, ya. Jangan menjadi orang-orang yang orang-orang yang tidak mau mendengar, orang-orang yang bebal, ya. Orang-orang yang hanya melihat bahwa ya ini kan memang ya sudahlah, memang seharusnya seperti ini. Udah, ya. Mari kita mengoreksi diri kita, apa yang salah. Mari kita buru-buru ya memperbaiki diri. Apa yang terlihat dalam pribadi kita bukan sesuatu yang membuat kita susah, ya, tetapi sesuatu yang membawa kita kepada hal-hal yang baik. Mengenal Allah adalah sebuah perjalanan bersama Allah di dunia sampai pada kekekalan, ya. Pengenalan ini kita tidak bisa targetkan. Harus sampai kapan sih kita kenal sama Tuhan? Oh, kalau sudah bisa khotbah, oh kalau sudah sekolah Alkitab, sudah lulus, ya. Oh, kalau sudah melayani, enggak. Pengenalan akan Allah, kita mengenal Allah itu sampai selama-lamanya, ya, bahkan kepada kekekalan. Nanti kalau kita sudah ada di dalam kerajaan surga, mungkin apa yang kita dengar ya tentang Allah, apa yang kita rasakan tentang Allah, bukan hanya kita dengar, bukan hanya kita rasakan, tetapi betul-betul kita melihat sang pribadi itu yang ada di depan kita, muka dengan muka. Ya. Kita akan lebih mengenal pribadinya. Wow, ternyata ya, bukan cuma saya dengar Tuhan itu punya kuasa. Bukan hanya saya rasakan Tuhan yang membawa saya untuk memberikan saya kekuatan. Bukan saya dengar aja Tuhan itu penuh kasih. Tetapi sungguh-sungguh nanti ketika kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan, kita akan melihat pribadi itu, ya. Perjalanan mengenal Allah dimulai ketika kita berhenti mencari jawaban dan mulai mencari pribadinya. Memfokuskan segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada rencananya yang gagal. Tidak ada sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Semua yang terjadi seizin Tuhan, dan kita percaya itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan dirinya sama kita, nyatakan pribadinya sama kita.
seperti itu, ya. Mari kita fokus hanya sama pribadi Tuhan, bukan kepada yang lain. Kenapa kok ada orang yang jahat? Kita jangan fokus sama orang yang jahatnya, ya. Sama orang yang tidak baiknya, sama situasi yang tidak baiknya, ya. Tetapi kita fokus sama Tuhan. Saya percaya dan yakin melalui hidupnya, melalui orang itu yang gak baik sama saya, pasti ada kebaikan yang Tuhan ingin nyatakan, ingin buat dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita berpikir, berfokus hanya kepada Tuhan. Situasi kondisi kok tidak semakin baik. Oh ya, Tuhan sedang mengajarkan kepada saya untuk bersabar. Tuhan belum lihat tuh kesabaran saya. Tuhan belum lihat tuh saya selalu bersyukur, selalu ngedumel, terus ngeluh, terus ya kurang terus. Kenapa gak selesai-selesai? Tuhan sedang menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi-pribadi sesuai dengan apa yang dirancangkannya dalam hidup kita. Amin. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, mengenal Allah seperti mendaki gunung. Semakin tinggi kita naik, semakin luas pemandangan yang dapat kita lihat, dan semakin kecil diri kita di hadapan Tuhan. Ketika setiap proses yang terjadi dalam hidup kita, perjalanan hidup kita adalah perjalanan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang-orang yang menyadari itu, kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Amin. Semakin rendah hati, bukan semakin tinggi hati, semakin merasa benar, tidak, ya. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin Tuhan menelanjangi kita. Betul ya? Betul ya? Betul. Semakin kita dekat sama Tuhan, kita tuh merasa bahwa kok banyak yang salah ternyata ya dalam konsep berpikir saya, dalam setiap tindakan-tindakan saya, kok ada yang salah dalam hati saya, ya. Ketika kita berusaha untuk mengenal Allah, untuk dekat dengan Allah, kita merasa bahwa kita ini gak ada apa-apanya, ya. Kita ini gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita hanya butuh Tuhan. Tuhan terus mengoreksi kita. Baik kita seorang pemimpin, ya, kita seorang anak-anak, mungkin ibu, istri, suami. Ketika perjalanan hidup kita adalah perjalanan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya sama kita, kita semakin kagum sama Tuhan. Amin. Semakin kagum sama Tuhan. Wow, luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Saya bisa lalui setiap hal, setiap episode dalam hidup saya. Kita semakin bergairah sama Tuhan, semakin cinta sama Tuhan. Ketika kita semakin tahu pribadi seseorang, dan seseorang itu adalah pribadi yang sangat mempesona, pribadi yang luar biasa, tentunya kita akan menaruh hormat yang dalam kepada pribadi itu. Amin. Menaruh takut akan pribadi itu, takut kehilangan. Karena kita berusaha mengenal dan kita tahu sungguh-sungguh pribadi itu. Oleh karena itu kekristenan kita bukan diukur dari lamanya kita menjadi orang Kristen dan ada di gereja. Saya mengenal banyak hamba-hamba Tuhan, termasuk diri saya sendiri, adalah orang-orang yang mungkin terlibat dalam kegiatan kerohanian yang begitu kental di gereja kita masing-masing. Tetapi berapa lama kita sungguh-sungguh menyadari bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan di mana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Amin. Ketika kita menyadari bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan bagaimana Tuhan mau kenal, Tuhan mau dekat, Tuhan mau menyatakan dirinya sama kita, kita menjadi orang-orang yang terus dibaharui hari demi hari. Orang-orang yang mau berubah, yang tadinya keras kepala gak jadi keras kepala, yang tadinya suka bantah jadi gak suka bantah, yang sombong jadi gak sombong,
dibaharui, terus diubahkan. Ya. Tidak seperti itu terus. Ya. Kalau dari tahun ke tahun kok gitu-gitu terus, nggak rubah-rubah. Lah pelayanannya semakin hebat, pelayanannya semakin luar biasa, dahsyat, yes lagi, pakai yes. Tapi kok pribadinya nggak rubah-rubah, temperamennya nggak rubah-rubah, ya. Ada yang salah. Kesalahannya karena kita nggak menyadari bahwa Tuhan sedang menyatakan dirinya sama kita. Ya, kita terlalu sibuk dengan diri kita. Kita terlalu sibuk mendandani ornamen-ornamen yang akan diperlihatkan ya kepada orang-orang sekitar kita. Kita lupa ada mata yang selalu mengawasi kita 24 jam, tidak pernah terlelap dan tidak pernah berhenti. Kita lupa. Mari yuk kita menjadi orang-orang Kristen yang mau diubahkan, ya, mau fokus sama Tuhan. Berubah yuk saat ini. Saya secara pribadi saya sangat berkati dengan penyampaian firman yang saya ingin sampaikan. Jujur saya nggak ngerti, saya bingung ketika saya ingin menyampaikan apa yang saya mau sampaikan saat ini, Bapak Ibu Saudara, anak-anakku sekalian, saya bingung. Tapi saya jujur saya mengalami ya betul-betul perjalanan hidup. Dalam hidup saya adalah sebuah pernyataan Tuhan, ya, sebuah hal-hal yang Tuhan bawa dalam hidup saya untuk saya boleh mengenal siapa pribadi Tuhan. Ya. Oleh karena itu mungkin poin-poin ini adalah poin-poin di mana saya melihat bahwa inilah yang akan kita jalani dalam kehidupan kita ketika kita mau mengenal Tuhan. Mengenal Allah versus tahu tentang Allah. Ya. Lebih dari sekedar pengetahuan mengenal Allah, berbeda dengan tahu tentang Allah. Ya. Ketika kita kenal seseorang, ya, kita sangat intim, kita sangat dekat ya dengan orang itu. Tetapi ketika kita hanya tahu ya orang itu seperti apa, ya itu bisa mungkin kita sambil lalu ya kita bisa lihat mungkin di televisi atau kita bisa dengar ya, oh orang itu adalah seorang motivator, bisa seperti itu ya. Kita tidak mengenal orang-orang itu secara pribadi. Jadi berbeda sekali ya mengenal dan tahu tentang Allah ya. Mengenal Allah tentunya harus didahului dengan perjumpaan secara pribadi ya. Bagaimana kita mengenal orang itu kalau kita nggak jumpa sama orang ya. Jangan kita mengatakan bahwa kita mengenal loh orang itu. Ya biasanya suka kita ngomongin, iya saya kenal loh sama orang itu ya. Terus kamu pernah ketemu nggak? Nggak pernah. Itu namanya sekedar tahu ya. Betul ya? Kalau mengenal itu kita ketemu sama orang itu ya, kita ngobrol-ngobrol dan oke, nanti selanjutnya kita kontek-kontekan ya, kita WhatsApp-WhatsAppan ya, kita ngobrol ya. Yuk kita doa bersama dan bla bla bla. Pokoknya kita menjalin hubungan dengan baik ya dengan orang itu ya. Ya seperti kalian pacaran. Siapa di sini yang sudah pacaran? Oh, cuma satu ya. Cuma satu yang udah pacaran. Yang lain belum ada pacarnya? Iya, oke. Coba lirik kanan kiri, ada nggak yang jomblo? Ya boleh ya. Kalau sudah. Nah, kalau ada yang jomblo, ya jangan bilang kasihan deh lo, begitu ya, jangan ya. Ayo berdoa ya. Lirik kanan kiri boleh. Kalau masih ada yang belum ada pacarnya boleh ya, seperti itu ya. Oke. Jadi jangan bilang, oh saya ya seperti ya saya minta maaf ya Jojo ya. Nah, Jojo saya berikan contoh. Jojo ini kan sering ya. Kalau kemarin tuh ketemu siapa ya saya. Terus orang ini tuh bilang, Bu, Jojo bilang Jojo pacarnya ada 2 ya. Kok saya nggak tahu ya, Jojo pacarnya ada 2, banyak bener ya. Satu
ya. Kayla harus berfokus sama Koko Philip ya. Ya kalau sampai 2 itu bingung nggak? Bingung. Nanti kalau Koko Philip telepon, ada cleaning lagi, terus ngomongnya gimana? Ya, wah seperti itu. Jadi Jojo katanya bilang pacarnya ada 2. Waduh, saya bingung ya jawabnya. Jadi saya bilang, aduh Jojo jangan halu deh begitu ya. Jadi jangan kita bilang bahwa kita mengenal, tapi kita nggak pernah ketemu. Ya, jangan kita bilang oh kita kenal sama Tuhan. Kita kenal sama Tuhan. Waduh, kita dengan bangganya mengatakan itu. Tapi kita jarang ngomong sama Tuhan, jarang komunikasi sama Tuhan, ya, jarang bercakap-cakap sama Tuhan, jarang menyadari bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, ya. Jangan kita mengatakan itu. Ketika kita mengenal Tuhan, tentunya kita berjumpa secara pribadi dengan pribadinya. Saya kok kurang jelas ya. Pengenalan sejati lahir dari pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Pengalaman tersebut biasanya melalui apa? Melalui penderitaan ya. Tadi saya beri contoh bahwa ya setiap kita pernah di ospek ya. Ya, yang sekolah pasti pernah di ospek ya. Iya enggak, ini kok nggak ada yang jawab. Iya. Pada tidur atau kurang keras saya. Pernah di ospek ya? Iya. Kalau begini kok jadi malu ya tante ya. Jadi saya waktu itu inget banget ya. Saya tuh waktu tadi pagi kan saya berikan contoh waktu saya kuliah ya. Jadi waktu saya kuliah itu saya di ospek jerit malam waktu itu namanya ya. Wah, kalau mungkin Pak Bin itu seumur sama saya ya, jadi jerit malam ya. Jadi nggak tahu gimana tuh, pokoknya dinamain jerit malam. Jadi kita di ospek malam-malam ya untuk jadi saya terkesan sekali dengan itu sampai setua ini saya nggak bisa lupa ya. Jadi untuk tahu kelas-kelas begitu ya. Ini ada cici saya di sini ya. Kelas maksudnya untuk pos begitu ya, satu ke pos lainnya seperti itu ya. Kita harus merangkak begitu ya, merangkak dan kita tuh harus cium pantat teman kita yang ada di depan. Bayangkan itu malam-malam loh. Pasti kan itu kan masuk angin ya. Jadi kalau nggak dari depan, pasti dari belakang begitu ya. Itu sangat menyiksa dan itu harus pakai lutut ya. Pakai lutut dan setelah selesai itu kita cium bendera ya. Biasanya gitu ya, betul ya. Cium bendera merah putih dan kita pakai air begitu ya. Entahlah itu apa itu artinya ya. Begitu, tapi ya waktu itu pakai celana panjang dan celana panjang kita tuh rata-rata bolong di sininya ya, luka-luka semua dan kita bercandaan semua ya, bercandaan begitu ya, ketawa-ketawa, oh kamu tadi kentut ya begitu. Jadi memang itu sesuatu yang lucu ya setelah penderitaan itu terlampaui ya. Biasanya kita merasa dekat ya, merasa kenal seperti itu ya ketika melewati penderitaan ya. Jarang sekali ketika kita mungkin ada di situasi kondisi yang mengenakan kita kenal siapa pribadi Tuhan sesungguhnya ya. Ketika kita lagi susah, kita sakit ya, kita betul-betul kayak teriak sama Tuhan dan kita tahu Tuhan itu betul-betul ya, betul-betul ada loh, betul-betul nyata loh ya di dalam penderitaan kita ya. Dan selanjutnya mengenal isi hati Tuhan ya. Mengenal isi hati Tuhan. Tuhan tidak hanya ingin disembah secara ritual, tetapi Dia ingin kita mengenal, memahami karakter dan hatinya ya. Jadi setiap kita melakukan hal-hal kerohanian kita, mari itu sebuah sebuah pernyataan dalam diri kita ya.
sebagai wujud dari kita tuh mau kenal sama Tuhan, sungguh-sungguh mau dekat sama Tuhan ya. Ketika kita doa, ketika kita baca firman, ketika kita melayani ya di sini, itu sebagai wujud dari betul-betul kita mau dekat, mau mengenal isi hati Tuhan ya. Tuhan nggak silau ya ketika kita bisa berkhotbah dengan baik, kita bisa WL dengan baik, itu baik ya, itu baik. Ya, kita memainkan musik, kita menjadi orang yang bisa memberi kepada orang lain. Tuhan tidak begitu senang ya. Tetapi ketika kita mau selalu dekat dan mau tahu apa isi hati Tuhan, itu yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Apa tanda-tandanya? Ya, kita mengenal Allah. Yang pertama, kita hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan. Tanda utama mengenal Allah adalah menuruti perintahnya. Mengaku kenal Allah tetapi hidup dalam ketidaktaatan adalah sebuah kebohongan. Ya, ayatnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4, 1 2 3, mari kita baca bersama. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah apa? Seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, ini adalah sebuah barometer ukuran kita. Bagaimana sih kita kenal sama Tuhan? Ya, kita mau taat nggak? Kalau kita nggak mau taat, jangan bilang kita kenal sama Tuhan. Ya, yuk mari wujudkan pengenalan kita akan Tuhan dengan ketaatan kita sama Tuhan. Sekecil apapun yang Tuhan perintahkan sama kita, ketika kita dalam hadirat Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ya, Tuhan berbicara secara pribadi dengan kita. Yuk mari kita sikapi dan buru-buru kita mengerjakan itu, ya. Sebagai wujud kita kenal siapa pribadi Tuhan, ya. Dan hidup dalam kasih. Mengasihi sesama adalah bukti nyata pengenalan akan Allah, karena kasih berasal dari Allah, ya. Kasih Tuhan sudah memenuhi setiap kita. Kita tahu kita sungguh-sungguh sangat dikasihi oleh Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan menyatakan dirinya lewat wujud apapun, lewat bentuk apapun. Tetapi kita tahu dan yakin itu adalah bentuk dari kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. Lewat apapun, lewat sakit, penyakit, lewat penderitaan, itu sebuah bentuk kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan. Oleh karena itu, kita harus hidup dalam kasih-Nya. Di dalam Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah apa? Murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana orang bisa melihat Yesus itu dalam kehidupan kita, rupa Yesus itu dalam hidup kita? Salah satunya lewat kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang punya ciri khas. Ciri khasnya itu adalah mengasihi, ya. Kalau kita berbicara tentang kasih, ini adalah berbicara tentang pengorbanan, betul nggak? Betul. Sulit nggak mengasihi? Sulit. Kalau Tuhan udah bicara begini, ini tuh sesuatu yang nggak mudah. Kita sangat mudah mengasihi orang yang mengasihi kita, betul ya? Betul. Kalau kita diberi sesuatu, kita gampang nggak kasih sesuatu sama orang itu? Gampang nggak? Sangat gampang, ya. Tetapi ketika kita disakiti, bisa nggak kita mengasihi orang itu? Susah, sulit. Oleh karena itu Tuhan menginginkan supaya anak-anaknya menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Gak mungkin kita bisa mengasihi kalau kita gak sadar, kalau kita gak ngalamin kasih Tuhan dalam diri kita. Amin. Gak mungkin, gak mungkin. Kalau kita kekurangan kasih, kita gak penuh dengan kasih itu, gak mungkin kita bisa mengasihi orang. Boro-boro orang yang jahat sama kita, orang yang baik aja sama kita, gak bisa kita kasihi. Betul ya?
menyatakan Kristus dalam hidup kita lewat kasih-Nya. Kerinduan menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang menjadi kerinduan kita seharusnya sebagai orang-orang Kristen, ya. Bukan hanya sekedar berhenti di dalam setiap manifestasi-manifestasi yang Tuhan berikan untuk kita. Baik ketika Tuhan membawa kita untuk kita bisa melayani dengan hal-hal spektakuler dalam hidup kita, ya. Untuk kita bisa membagi apa yang kita miliki kepada orang-orang di luar sana. Tetapi menjadi kerinduan kita yang seharusnya kita harus terus bersemangat untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari katakan serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Seharusnya ini yang setiap hari ya selalu ada dalam hidup kita. Ada keinginan untuk hidup kudus, ya, dan melepaskan manusia lama serta mengenakan manusia baru. Jangan menjadi orang-orang yang nyaman dengan kemanusiaan kita yang lama, ya. Tetapi harus kita buka, tanggalkan. Kita hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Kita mendengar firman Tuhan di minggu yang kemarin bahwa kita harus menjejakkan kaki kita persis tepat ya di jejak kaki Kristus. Jadi nggak boleh tuh melenceng sedikit ya, kompromi ya. Jadi tadi ada yang datang sama saya dengan Pak Romi ya. Intinya bahwa dia akan minta kita memberkati ya pernikahan kedua ya. Dan saya tanya secara lantang ya, apakah saudara, saya pakai saudara ya, apakah saudara ketika menikah itu diberkati atau tidak? Secara apa pernikahan itu? Ya, diberkati. Saya secara tegas mengatakan bahwa kita tidak bisa membantu. Ini bukan bantu membantu ya. Karena kita ini adalah kacungnya Tuhan. Kita adalah penyuruhnya Tuhan. Jadi kebenaran adalah hal yang mutlak ya. Jadi saya mengatakan bahwa ini sesuatu yang sulit ya. Sesuatu yang sulit ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Apalagi dengan cerita-cerita yang sangat menguras emosi ya. Kalau saya ada di posisi dari orang tersebut juga mungkin ya saya menjadi orang yang sangat tidak suka ya dengan sebuah pernikahan seperti itu ya. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang memiliki kerinduan yang dalam ya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, jangan kompromi sedikit pun dengan dosa. Jangan terbiasa dengan bohong. Yang mau katakan amin. Ya, jangan terbiasa dengan basa-basi yang bohong, yang menyenangkan hati manusia, jangan. Ya, karena di dalam otak kita, ya, apa itu namanya? Ya, ada sesuatu yang nanti lah Pak Rofi yang gitu ya. Jadi jangan terkesan nanti saya ini sosok pintar begitu. Jadi ada sesuatu dalam otak kita, ketika itu sesuatu yang kita ulang, baik itu sebuah kesalahan, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Hati-hati ya. Misalnya nih, nggak ke gereja, nggak apa-apa nggak gereja, ya, nggak apa-apa nggak gereja. Loh kan saya bisa cetek, mau siapa? Mau pendeta siapa? Mau gereja di mana? Mau seperti apa penyembahannya? Mau yang kalem, mau yang teriak-teriak, mau yang seperti apa? Bisa, ya. Misalnya ya. Ya nggak apa-apa lah, basa-basi sedikit lah, ya. Itu kita terus lakukan, terus lakukan. Awalnya gini, aduh, nggak sejahtera kalau nggak gereja. Aduh, kok merasa berdosa. Lama kelamaan, kok biasa ya.
Jadi jangan membiasakan yang tidak baik, yang tidak benar. Oh, kalau lihat foto-foto cewek yang gak lengkap itu bajunya itu, aduh, saya merasa berdosa. Setelah itu tutup mata saya dan saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Lalu setelah itu saya lihat lagi, ampuni saya lagi, lihat lagi. Lama-lama gak doa, gak apa-apa tuh, gak ada yang tahu, ya. Itu sebuah kebenaran yang diciptakan karena berulang-ulang kita lakukan. Hati. Yuk mari kita biasakan untuk hidup benar. Hidup kok gak semangat? Biasakan untuk hidup benar, ya. Gak boleh bohong. Bilang kanan kiri, hidup benar, gak boleh bohong. Hidup kudus, gak boleh bohong. Amin. Ya. Ketiga, tahapan perjalanan mengenal Allah. Ya, biasanya orang-orang itu kalau mau kenal sama Tuhan, ya, secara intelektual atau informasi, mulai mencari tahu tuh tentang Tuhan, ya, mulai baca firman Tuhan, wah semangat tuh ya, mulai dengar khotbah, ya, wah sangat antusias sekali, ya, mau kenal sama Tuhan, ya. Dan yang kedua, mulai percaya, ya, mengimani, wah Tuhan itu luar biasa, mulai beriman, imannya mulai tumbuh. Yang ketiga, ya, lalu apa yang Tuhan katakan, ya, kita mau taat, kita mau lakukan dalam hidup kita. Ini tahap-tahapnya, ya, tahap-tahapnya. Dan yang keempat adalah mengalami pengalaman, ya, merasakan kuasa penyataannya secara nyata dalam hidup kita. Ya, ketika kita mau taat sama Tuhan, kita mau dekat sama Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan mengalami, ya, berbagai hal dalam hidup kita, ya. Kuasanya itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita dan tidak berhenti pada segala sesuatu yang kita rasakan secara spektakuler dalam hidup kita, tetapi kita harus melakukan relasi yang baik, membangun setiap hari relasi yang baik dengan Tuhan. Amin. Jadi tidak ada kata-kata dulu tuh, ya, saya tuh WL yang diurapi Tuhan. Dulu saya itu pengkhotbah yang luar biasa. Dulu tuh, ya, saya sangat bergairah sekali dalam melayani Tuhan. Ya, tidak mengatakan dulu, tetapi dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu tidak pernah berubah. Malah firman Tuhan katakan mungkin daging ini merosot, tetapi roh ini akan menyala-nyala. Amin. Akan bersemangat. Mungkin tubuh ini lemah, tubuh ini tidak seperti dulu lagi, ya. Tetapi roh ini menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Mungkin tidak lagi kita bisa pergi ke desa-desa atau melakukan banyak hal karena keterbatasan fisik kita, tetapi roh kita selalu rindu untuk dekat sama Tuhan, untuk berelasi sama Tuhan, untuk mengenal siapa pribadi Tuhan. Amin. Oleh karena itu, orang-orang tua di tempat ini adalah orang-orang tua yang tidak semakin tua semakin bebal, termasuk saya. Tetapi semakin tua adalah semakin bijaksana. Amin. Bukan semakin tua semakin tidak bisa diatur. Ya, saya sama cici saya ini, sama koko saya sedang menghadapi mami yang sakit, ya. Agak kadang-kadang nih saya tektokan sama cici saya nih, berdua nih. Ini mami gimana nih, ya? Udah gak bisa apa-apa, bawel. Jadi waktu itu saya lucu, saya bingung, saya mau marah sama mami atau saya mau marah sama cici saya. Jadi waktu kita mau pergi ke rumah sakit, saya nggak tahu mami saya tuh udah berat kakinya, ya. Jadi biasanya dia tuh kan sok kuat begitu. Jadi dia cuma pegang tangan saya dan Mbak, ya. Dia pegang tangan Mbak sama saya. Jadi akhirnya saya keluar gitu. Oke, mami dia pegang. Saya nggak berpikir bahwa mami sudah separah itu gitu, ya. Dan intinya mami tuh jatuh. Mami jatuh dengan slow motion sih, memang jatuhnya tuh gitu kan. Terus cici saya dari dalam dia mau nangis, tapi dia itu marah-marah. Itu siapa suruh?
aku suruh diam cici saya, dia juga benar juga dia ngomel gitu ya. Jadi kita semakin tua bukan semakin bebal, betul ya? Saya lagi nasihatin diri saya. Semakin tua tuh bukan semakin cerewet. Hai mami, minta bilang hai mami, jangan cerewet. Ya, hai orang tua, siapa di sini yang orang tua, katakan yes. Mohon maaf ya, mohon maaf. Setelah ini saya jangan dikucilkan. Ya, seharusnya semakin tua ketika kita semakin berelasi dengan Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, kita semakin bijaksana. Amin. Semakin mengerti. Gimana sih Tuhan? Gimana sih alurnya Tuhan? Gimana sih seharusnya kita memposisikan diri kepada anak-anak saya? Amin. Dan selanjutnya, mengapa kita harus mengenal Allah? Ya, kalau kita nggak kenal sama Tuhan, ya, di Hosea 4 ayat 6 kita baca bersama, umatku binasa karena tidak mengenal siapa? Tidak mengenal Allah. Ini bukan pilihan, ini sebuah keharusan kita kenal sama Allah. Kalau kita nggak kenal sama Allah, kita binasa. Percuma kita melakukan apapun ya yang kita kerjakan dalam diri kita, kalau kita nggak kenal Allah. Ini sesuatu yang tragis menurut saya dalam kekristenan kita. Ya, buat apa kita melakukan hal-hal yang kelihatannya rohani, tetapi kita nggak melakukan hal yang prioritas, ya, yaitu mengenal Allah, mau tahu apa isi hatinya Tuhan, ya. Dan selanjutnya menemukan identitas diri, ya, mengenal Tuhan membantu kita memahami siapa kita sesungguhnya di dalam Tuhan, ya. Mengenal Tuhan membantu kita memiliki identitas diri, ya. Anak-anak muda biasanya kita mencari identitas, ya. Siapa sih diri kita sebenarnya, ya. Jadi waktu itu siapa ya, saya juga lupa ya, sampai anak itu tuh nggak tahu warna kesukaannya tuh apa. Saya lupa anak itu siapa ya. John Clip siapa ya di keluarga saya atau di jemaatnya. Sampai nggak tahu loh, ya, warna kesukaannya itu apa. Sekarang tahu nggak warna kesukaannya? Ya Bes, warna kesukaan. Oh itu tuh habis ya Ci ya? Oh iya. Ya, sampai sebegitunya gitu ya. Yuk kita menjadi orang Kristen, kita tahu identitas kita, amin. Gak usah kita cari-cari identitas yang pakai tindik-tindik lah, yang pakai apa lagi? Tato-tato lah. Anting. Ya, karena kita sudah punya identitas di dalam Tuhan. Kalau kita sudah kenal Tuhan, kita tahu diri kita sebenarnya itu seperti apa. Ya, nggak perlu lagi cari validasi. Ya, nggak usah terlalu banyak ya kalau explore untuk hal-hal yang positif sih menurut saya masih baik ya. Tetapi kalau ingin sekedar mencari sebuah penilaian, sebuah kebenaran diri, lebih baik itu ditiadakan ya, karena kita menyadari bahwa ketika kita kenal sama Tuhan, kita punya identitas ya. Gak usah orang bilang, oh kamu nih orang Kristen, kamu nih anak Tuhan, ya kamu nih pelayan Tuhan. Saya percaya dengan ketika kita punya kasih, ketika kita hidup dalam ketaatan, orang bisa lihat kok siapa kita sebenarnya. Amin. Dan selanjutnya ya, kebanggaan sejati adalah mengenal Allah, adalah puncak kebijaksanaan dan kekuatan dan kekayaan sejati. Ya, kesimpulannya mari kita baca bersama. Mengenal Allah adalah sebuah perjalanan seumur hidup, bahkan ini kepada kekekalan. Ya, dan selanjutnya mari melangkah lebih dalam dari sekedar tahu menjadi mengenal. Ya, selanjutnya mari hidup dari sekedar beribadah
menjadi mengasihi Allah dengan segenap hati. Mari wujudkan ibadah kita bukan hanya rutinitas, bukan hanya keharusan, tetapi karena kita sungguh-sungguh mengasihi Allah kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Terhubung dengan mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku sekalian, ini sebuah hal yang kita nggak bisa pilih, ya. Jika kita mau menjadi orang Kristen, kita nggak bisa pilih. Kita mau kenal Tuhan atau nggak kenal Tuhan, itu bukan pilihan. Ini sebuah keharusan, ya, supaya pengiriman kita selama kita ada di dunia ini adalah berbuah kekekalan, ya. Kita akan hidup selama-lamanya dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari, mungkin saat ini ya kita belum menyadari bahwa pentingnya kita mengenal Tuhan. Mulai besok ketika kita bangun pagi, ya kita sadari bahwa Tuhan, aku mau kenal Tuhan dong, lewat apapun, ya. Mungkin lewat ocehan mami papi kita, ya, lewat setiap sakit kita, lewat setiap hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Mari sikapi Tuhan lagi mau ngomong loh sama kita, ya, mau nyatain loh bahwa Tuhan itu ada, ya, Tuhan itu sungguh-sungguh ada sama kita. Yuk sadari itu, semakin kita dekat, semakin kita tahu, semakin kita mau sadari bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, kita semakin kuat loh, ya, semakin kuat dan kita semakin bahwa kita nggak takut. Walaupun kita sakit, walaupun kita kekurangan, walaupun mungkin sepertinya kok kayaknya nggak jelas ya di depan, ya, kok melangkah ini harus seperti apa ya. Kita percaya ketika ada Tuhan bersama-sama dengan kita, kita ada teman, kita ada sahabat. Setiap waktu kita bisa tanya Tuhan, ya. Setiap waktu kita bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan, kok berat ya? Tuhan, kok ini nggak mudah ya? Batu ini terlalu tinggi Tuhan untuk aku lompati. Tuhan tolong aku, ini terlalu gelap, ya. Keadaan ini terlalu gelap. Aku nggak bisa Tuhan jalan. Aku nggak tahu arah yang aku harus tempuh. Ngomong aja sama Tuhan, ngomong aja sama Tuhan. Dan kita akan melihat melalui setiap hal dalam hidup kita, kita akan mengenal siapa pribadi Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku sekalian, mari alami Tuhan setiap hari. Mari alami Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Alami Tuhan. Jangan skip Tuhan, jangan skip Tuhan. Jangan skip Tuhan. Jangan andalkan Tuhan lama. Tuhan lama. Tuhan itu gak kuat. Tuhan itu gak cepet. Mari jangan lakukan itu. Tuhan itu powerful. Dia memiliki segalanya dalam hidup kita. Mari datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Sadari bahwa Tuhan ada. Tuhan dekat. Mungkin kita gak lihat saat ini. Kita gak lihat saat ini. Tetapi justru Tuhan ada. Kuasanya dinyatakan. Kuasanya dinyatakan. Haleluya. 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 Haleluya.
buat hal-hal yang menegur setiap kami termasuk hamba-Mu Tuhan. Kami mau bergairah dalam mengenal Engkau. Kami mau bergairah dalam tahu menjadi hati-Mu, apa yang menjadi pikiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, syukur kami kepadamu. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mau berjalan dalam kehendak Allah, Engkau yang mau berjalan bersama-sama dengan Allah. Katakan amin. Biar